Baik, perkenalkan nama saya Imade Bagus Cahya Wibawa, NIM 19026121034 dan saya adalah koas yang saat ini sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai terapi nutrisi parenteral pada neonatus. Nah, sebagai pendahuluan, jadi per definisi, nutrisi parenteral itu merupakan suatu cara pemberian nutrisi dan energi yang dilakukan secara intravena yang bertujuan untuk memberikan kecukupan nutrisi, baik itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, yang mana zat-zat tersebut diperlukan untuk metabolisme dan pertumbuhan daripada bayi baru lahir atau neonatus itu sendiri yang mempunyai problem klinis yang berat, terutama contohnya itu pada kasus-kasus bayi baru lahir amat sangat rendah atau bayi yang terlahir dengan berat badan yang amat sangat rendah, di mana pada BBL ASR ini masih belum atau tidak memungkinkan untuk diberikan nutrisi enteral. Nah, sekarang ini nutrisi parenteral baik total parenteral nutrition maupun partial parenteral nutrition sudah menjadi sarana penunjang utama bagi untuk perawatan bayi yang sakit berat atau bayi dengan kondisi BBL ASR yang dirawat di unit perawatan intensif neonatus. Di mana tujuan daripada nutrisi parenteral ini itu adalah untuk dapat memberikan nutrisi yang mencukupi untuk mencegah kekurangan energi, kekurangan protein, dan kekurangan asam lemak esensial. Selain itu, pemberian nutrisi parenteral ini juga berguna untuk mendukung pertumbuhan neonatus tanpa diiringi risiko peningkatan morbiditas dan mortalitasnya. Nah, selanjutnya, apa saja indikasi dari pemberian nutrisi parenteral pada neonatus ini? Indikasi yang pertama adalah pada bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari sama dengan 1.800 gram, yang kebutuhan nutrisi enteralnya tidak dapat terpenuhi dalam waktu lebih dari 3 hari. Lalu yang kedua adalah bayi dengan berat badan lebih dari 1.800 gram, yang kebutuhan nutrisi enteralnya tidak terpenuhi lebih dari 5 hari. Pada bayi dengan gangguan respirasi lebih dari 4 hari, termasuk seringnya serangan apnu, pada bayi dengan malformasi kongenital, seperti misalnya di traktus gastrointestinalnya terjadi malformasi, lalu pada kasus-kasus enterokolitis nekrotikan, pada kasus-kasus diare berlanjut atau kasus malabsorpsi, dan pada bayi yang pasca operasi, khususnya pada bayi yang pasca operasi abdomen. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan nutrien daripada neonatus itu sendiri. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, bayi baru lahir itu harus mendapatkan nutrien yang mencukupi sesuai dengan kebutuhannya, baik itu cairan, kalori, vitamin, dan mineralnya. Jadi yang pertama untuk cairan, di sini berdasarkan tabel yang tertera pada slide juga, dibagi menjadi, berdasarkan berat badan daripada bayi itu sendiri, lalu kebutuhan cairan itu akan berbeda setiap, seiring dengan berjalannya waktu. Jadi pada 24 jam pertama, pada bayi dengan berat badan kurang dari 1 kilogram, kebutuhannya itu adalah 100 sampai 150 mililiter per kilogram berat badan per hari. Sedangkan untuk berat 1 kilo sampai 1,5 kilo itu 80 sampai 100 mililiter per kilogram berat badan per hari, dan pada bayi dengan berat badan lebih dari 1,5 kilo itu kebutuhannya 60 sampai 80 mililiter per kilogram berat badan per hari. Nah, selanjutnya pada rentang waktu 24 sampai 48 jam, range-nya kebutuhannya akan naik. Untuk yang berat kurang dari 1 kilo menjadi 120 sampai 150, pada yang 1 sampai 1,5 itu kebutuhannya 100 sampai 120, dan untuk yang beratnya lebih dari 1,5 itu kebutuhannya 80 sampai 120. Dan pada saat setelah 2 hari atau setelah 48 jam, itu bayi dengan berat kurang dari 1 kilo kebutuhannya 140 sampai 190, pada bayi dengan berat 1 kilo sampai 1,5 itu kebutuhannya 120 sampai 160, dan pada bayi dengan berat lebih dari 1,5 kilogram itu kebutuhan cairannya 120 sampai 160 mililiter per kilogram berat badan per harinya. Selanjutnya untuk kebutuhan elektrolit, jadi dosis harian yang dianjurkan pada neonatus untuk elektrolit, baik itu untuk yang pertama adalah kalium. Kalium itu dianjurkan 1 sampai 4 mEq per kilogram berat badan.
lalu natriumnya itu 2-5 mg per kilogram berat badan per hari, klorida 1-5 mg per kilogram berat badan per hari, kalsium 3-4, magnesium 0,3-0,5, dan untuk fosfor 1-2 milimol per kilogramnya. Selanjutnya adalah kebutuhan energinya. Jadi umumnya pada neonatus atau bayi baru lahir itu untuk dapat melakukan pertumbuhan yang baik itu memerlukan kalori 50-60 kilokalori per kilogram berat badan per harinya. Dan untuk menginduksi weight gain atau untuk meningkatkan berat badan biasanya memerlukan 100-200 kilokalori per kilogram berat badan per harinya. Selanjutnya terkait kebutuhan karbohidrat, untuk mencegah terjadinya hipoglikemi, kebutuhan yang diperlukan untuk bayi cukup bulan itu adalah sekitar 6-8 mg per kilogram berat badan per menitnya, dan pada bayi yang prematur atau kurang bulan itu adalah 4 mg per kilogram berat badan per menit, yang mana kebutuhan ini dapat ditingkatkan 0,5-1 mg per kilogram berat badan per menit setiap hari sampai akhirnya mencapai 12-14 mg per kilogram berat badan per menit dalam waktu 5-7 hari. Selanjutnya adalah untuk kebutuhan protein. Jadi pemberian protein ini bisa kita mulai dalam 48 jam pemberian nutrisi parenteral. Jadi setelah 48 jam baru kita berikan protein, dan kita berikan itu dalam bentuk asam amino sintetik. Yang mana untuk dosis yang dianjurkan pada neonatus dengan berat badan kurang dari 1 kg, itu pemberian awalnya sebesar 0,5-1 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian kita tingkatkan setiap harinya itu 0,25-0,5 gram per kilogram berat badan sampai akhirnya mencapai range di 2,5-3,5 gram per kilogram berat badan per hari, dan untuk asam aminonya itu di 2-2,5 gram per kilogram berat badan per harinya. Sedangkan untuk neonatus dengan berat badan lebih dari 1 kilogram, pemberian awal dosisnya itu adalah 1 gram per kilogram berat badan per hari, lalu kita tingkatkan 1 gram per kilogram berat badan setiap harinya sampai akhirnya mencapai 1,5-3,5 gram per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya, pemberian lemak, yang mana pemberian nutrien lemak ini kita dapat menggunakan emulsi lemak 10%, yang mana emulsi lemak 10% itu mengandung 10 gram trigliserid dan kandungan kalorinya itu 1,1 kilokalori per mililiter, atau bisa juga menggunakan emulsi lemak 20% yang mengandung 20 gram trigliserid dan untuk kalorinya itu adalah 2 kilokalori per mililiternya. Jadi untuk dosis atau jumlah lemak yang bisa kita berikan pada neonatus dengan berat badan kurang dari 1 kg, pemberian awalnya itu 0,5 gram per kilogram berat badan per hari, lalu kita tingkatkan 0,25-0,5 setiap harinya per kilogram berat badan sampai akhirnya mencapai 2-2,5 gram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan pada neonatus dengan berat badan lebih dari 1000 gram, kita awalnya startnya di 1 gram per kilogram berat badan, lalu kita naikkan 1 gram per kilogram berat badan setiap harinya sampai akhirnya mencapai 3 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, pemberian emulsi lemak ini kita mulai setelah pemberian dextrosa atau karbohidrat dan asam amino itu sudah dapat ditoleransi dengan baik oleh neonatus, dan pemberian emulsi lemak itu sebaiknya dilakukan dalam 24 jam. Untuk hal ini disebabkan karena dalam perkembangan otak itu sendiri, neonatus itu memerlukan asam lemak rantai panjang seperti asam linoleat dan asam arachidonat. Nah, pada bayi kurang bulan dan bayi yang BBLSR atau bayi berat lahir sangat rendah, itu sering mengalami defisiensi asam lemak. Nah, manifestasi daripada defisiensinya tersebut biasanya itu berupa dermatitis, pertumbuhan rambut yang buruk, trombositopeni, dan gagal tumbuh, serta mudahnya terjadi infeksi. Nah, pada pemberian lemak ini kita harus lakukan monitoring terhadap kadar trigliserid darahnya, dan pemberian lemaknya ini harus dikurangi apabila kadar trigliseridanya lebih dari 150 mg per desiliter. Kita harus berhati-hati juga pada pemberian lemak pada bayi yang memiliki penyakit paru atau hati, dan pemberian infus lemak itu harus dihentikan jika bayi itu mengalami sepsis, trombositopeni, asidosis,
dan hiperbilirubinemi. Jadi ketika terjadi kondisi-kondisi tersebut, kita stop pemberian lemaknya. Selanjutnya adalah pemberian vitamin. Jadi untuk terkait pemberian vitamin pada neonatus itu, kita dapat berikan multivitamin intravena, yang mana multivitamin ini biasanya akan berisi gabungan vitamin-vitamin baik yang larut dalam lemak maupun yang larut dalam air. Untuk yang larut dalam air itu kita campurkan kesediaan larutan glukosa, lalu untuk yang larut dalam lemak kita dapat ditambahkan pada larutan lemak. Nah, untuk vitamin-vitamin apa saja yang diberikan, biasanya vitamin A itu dapat diberikan sejak awal karena vitamin A itu sangat penting dalam pertumbuhan jaringan, untuk sintesis protein, diferensiasi epitel, dan juga dapat mengurangi insidensi displasia bronkopulmonal. Selain itu, untuk pemberian vitamin B12 itu dapat kita berikan setelah bayi berusia 1 bulan. Berikut merupakan angka kebutuhan dari vitamin itu sendiri. Jadi untuk vitamin A pada bayi aterem itu 700 mikrogram per kilogram berat badan per harinya. Pada bayi preterem itu 500 mikrogram. Untuk vitamin E itu untuk yang aterem 7 miligram, sedangkan yang kurang bulan itu yang ini 7 mikrogram, dan yang kurang bulan itu 2,8 mikrogram. Untuk vitamin K 200 mikrogram, dan pada prematur 80 mikrogram, vitamin D 10 mikrogram, pada prematur 4 mikrogram, tiamin atau vitamin B1 1,2 miligram, pada prematur 0,35 miligram, riboflavin atau vitamin B2 1,4 miligram, pada prematur itu 0,15, niacin itu 17 miligram, pada prematur 6,8 miligram per kilogram berat badan, pyridoxine 1 miligram, sedangkan pada prematur itu 0,18 miligram. Untuk vitamin C itu 80 miligram, sedangkan pada bayi prematur itu 25 miligram. Asam patotenat 5 miligram, pada prematur 2 miligram. Cyanocobalamin 1 miligram, pada prematur 0,3 miligram. Sedangkan untuk asam folat 140 miligram, dan pada prematur itu 56 miligram. Selanjutnya adalah pemberian mineral. Walaupun unsur mineral di dalam tubuh itu jumlahnya cenderung sedikit, kurang dari 0,01%, akan tetapi mineral ini juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Menurut The American Society for Clinical Nutrition, itu menganjurkan pemberian mineral setelah kita memberikan total parenteral nutrition selama 4 minggu. Akan tetapi untuk pemberian zinc itu bisa kita berikan lebih awal dari 4 minggu itu. Untuk kebutuhan zinc pada bayi itu berada di angka 100-200 mikrogram per kilogram berat badan per harinya. Sedangkan untuk bayi kurang bulan itu kisaran 400-600 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Untuk koper itu di 10-20 mikrogram per kilogram berat badan per hari, sedangkan pada prematur 20 mikrogram. Manganis sulfat 2-10 mikrogram, dan pada bayi prematur 2-10 mikrogram juga. Untuk kromium klorida 0,14-0,2, sama juga seperti bayi prematur. Untuk fluoride itu di 1 mikrogram, dan iodin di 3-5 mikrogram. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prosedur daripada pemberian NPT itu sendiri, di mana untuk total parenteral nutrition kita bisa melakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah yang perifer, dan yang kedua adalah yang sentral. Untuk yang perifer itu, di sini kita mengakses venanya itu melalui vena perifer yang biasanya berada di kaki maupun di tangan. Nah, untuk total parenteral nutrition perifer ini, cairan yang kita gunakan itu harus yang osmolaritasnya itu berada di kisaran 300-900 miliosmol per liternya. Lalu untuk konsentrasi dextrose yang kita gunakan maksimal itu adalah 12,5%. Untuk asam amino itu konsentrasinya maksimal 2%, dan untuk kalsium glukonas itu 400 mg per desiliter. Nah, ini adalah prosedur pemberian daripada NPT perifer, di mana untuk larutan asam amino, larutan dextrose, dan lipid itu dapat kita berikan per infus melalui kateter plastik nomor 22 atau 24F, atau bisa juga melalui wing needle.
Untuk dextrose dan asam amino itu bisa kita campur pada botol yang sama, kemudian kita hubungkan dengan bagian bawah infus yang mempunyai filter berukuran 0,22 mikrometer. Untuk cairan lipid itu dihubungkan dengan infus di luar filter melalui bagian atas dari T-connector atau Y-connector, yang mana untuk cairan lipid ini bisa kita berikan yang emulsi 10% atau 20%. Lalu untuk infusion pump, itu kita butuhkan untuk mempertahankan tetesan cairan infus agar tetap konstan. Lalu untuk infus set, termasuk tube dan jarum intravena itu harus diganti setiap 3 hari, kecuali untuk tube dan dari lipid itu kita ganti setiap 24 jam. Sebaiknya untuk jarum intravena itu dipindahkan ke tempat lain setiap 48 jam. Dan untuk cairan parenteral dan cairan lipid itu kita ganti setiap hari. Obat-obatan tidak boleh melalui akses cairan nutrisi parenteral total, yang mana obat-obatan itu kita bisa berikan setelah kateternya itu dibilas dengan NaCl dan melalui cairan intravena. Selanjutnya, setelah yang perifer, itu ada total parenteral nutrition yang sentral, yang mana untuk NPT sentral itu kita akses yang mana nanti dia akan langsung ke atrium kanan. Jadi di sini untuk NPT sentral, cairan yang digunakan itu osmolaritas cairannya itu bisa di atas 900 miliosmol per liter, dan untuk konsentrasi dextrose-nya bisa berada di kisaran 15-25% konsentrasinya. Ini adalah prosedurnya. Jadi untuk kateternya itu kita pasang percutaneous melalui atau bisa juga melalui vena section. Untuk bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR itu kita gunakan kateter silastik yang paling kecil, yaitu yang ukuran 1,9 F. Sedangkan untuk bayi yang lebih besar kita bisa gunakan yang nomor 2,7 F. Sebaiknya kita hindari penggunaan kateter double lumen yang besar karena ini bisa berhubungan dengan sindrom vena cava superior dan bisa menyebabkan erosi daripada dinding pembuluh darah. Untuk kateternya ini bisa kita masukkan melalui vena antecubitti, vena saphenous, vena jugularis interna dan externa, bisa juga dari vena subclavia, atau pada kasus yang lebih jarang itu bisa melalui vena umbilicalis atau vena femoralis. Untuk kateter ini harus diarahkan sedemikian rupa sehingga ujungnya itu terletak pada sambungan di antara atrium kanan dengan vena cava superior atau inferior. Nah, pada NPT sentral ini juga kita perlu berikan heparin dengan konsentrasi 0,5 unit per mililiter cairan. Selanjutnya, pada NPT sentral itu juga kita sebaiknya menghindari penggunaan kateter arteri umbilikal, terutama pada kasus bayi berat lahir sangat rendah, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian pada beberapa kasus yang seperti contohnya dia bisa menimbulkan trombosis dan dia tidak dapat digunakan untuk memperoleh sampel darah. Dan biasanya tidak diberikan nutrisi enteral selama terpasang kateter dari arteri umbilikal. Selanjutnya, untuk cairan yang diberikan dengan cairan yang kita berikan pada NPT sentral itu, kita berikan dengan infusion pump, sama seperti yang perifer, itu kita gunakan T atau Y connector juga. Selain itu, karena tingginya risiko infeksi pada NPT sentral, maka itu kita tidak boleh gunakan NPT sentral ini untuk pengambilan darah, untuk pemberian obat-obatan maupun untuk transfusi. Untuk komplikasi dari pemberian nutrisi parenteral pada neonatus itu dibagi menjadi 3, yaitu komplikasi mekanik, infeksi, dan yang terakhir itu adalah metabolik. Mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk yang mekanik itu pertama dia bisa terjadi sindrom vena cava superior seperti yang saya katakan tadi. Bisa juga terjadi aritmia atau tamponade jantung, trombus intrakardial, efusi pleura atau kilotorak, emboli paru, maupun hidrosefalus sekunder akibat trombosis vena juguler. Untuk yang komplikasi mekanik ini cenderung dia itu karena pemberian nutrisi parenteral yang sentral.
Lalu untuk yang infeksi ini biasanya sering diasosiasikan dengan infeksi akibat Staphylococcus epidermis, Streptococcus viridans, Escherichia coli, Pseudomonas, dan Candida albicans. Infeksi ini kita tanggulangi dengan pemberian antibiotik, dan kejadian sepsis itu biasanya bisa kita kurangi dengan menggunakan kateter karet silikon secara perkutan. Untuk yang terakhir yaitu metabolik, pada bayi berat lahir amat sangat rendah itu sering terjadi hiperglikemi. Hal ini disebabkan karena adanya produksi insulin yang tidak adekuat dan berkurangnya sensitivitas terhadap insulin. Nah, hipoglikemi ini bisa terjadi karena penghentian infus glukosa atau bisa juga karena kelebihan pemberian insulin. Lalu pada bayi kurang bulan itu biasanya akan terjadi kelebihan beban protein sehingga akan terjadi azotemia dan hiperamonia. Selain itu, terdapat juga risiko adanya hiperbilirubinemi yang meningkat pada bayi cukup bulan dengan pemberian total parenteral nutrition yang lama tanpa disertai dengan pemberian feeding yang secara enteral. Kondisi ini biasanya terjadi secara dini dan lebih berat pada keadaan pemberian protein yang tinggi dan cairan dextrosa yang hipertonis. Untuk penyebabnya itu masih multifaktor, biasanya dihubungkan dengan adanya stimulasi aliran empedu, adanya malnutrisi, defisiensi atau toksik terhadap asam amino juga bisa. Lalu selain itu bisa juga terjadi kelainan metabolik yang berhubungan dengan pemberian lipid, seperti contohnya kolestasis, hiperlipidemi, dan hiperkolesterolemi. Selanjutnya untuk monitoring daripada terapi nutrisi parenteral pada neonatus, itu kita lakukan monitoring itu bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan untuk menilai keberhasilan daripada terapi. Jadi ada beberapa parameter yang harus kita monitoring, seperti suhu itu kita lakukan monitoring setiap 4 jam, untuk antropometri berat badan kita lakukan setiap hari, panjang badan kita lakukan setiap minggu, lingkar kepala setiap hari. Lalu untuk metaboliknya, glukosa kita cek setiap hari, kalsium dan fosfor kita cek 2 kali seminggu. Untuk elektrolit kita lakukan setiap hari pada 3 hari pertama, lalu setelah itu 2 kali seminggu. Jika berat badan masih kurang dari 1000 gram, itu kita lakukannya 3 kali seminggu. Untuk pengecekan magnesium, itu kita kerjakan selang sehari dalam minggu pertama, lalu setelah minggu pertama kita lakukan seminggu sekali. Untuk pengecekan hematokrit, kita lakukan selang sehari selama 1 minggu, kemudian sekali setiap minggu. Lalu untuk bund dan kreatin kita cek setiap minggu, bilirubin kita cek setiap minggu, dan bilirubin ini kita cek biasanya apabila kita menggunakan protein yang konsentrasinya tinggi. Untuk amonia itu kita lakukan setiap minggu, protein dan albumin juga setiap minggu, SGOT, SGPT setiap minggu. Untuk trigliserida kita lakukan setiap minggu untuk penderita yang diberikan cairan lemak. Lalu untuk urin, kita cek berat jenis dan glukosanya, itu kita cek pada setiap sampel urin selama minggu pertama, kemudian selanjutnya tiap shift. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pemberian nutrisi parenteral pada neonatus. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.